Kelihatan ya, Mas ya? Ya, jelas, Prof. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai dengan titik tolak dari pembentukan mentalitas modern, atau kalau memakai kata mental itu kan lebih psikologistis gitu. Saya memakai kata pandangan dunia modern. Ini lebih filosofis. Pandangan dunia modern. Nah, pandangan dunia modern ini dimulai dari Descartes sebetulnya. Beda dengan zaman-zaman sebelumnya, yaitu abad pertengahan dan zaman kuno, Descartes meletakkan dasar-dasar bagi rasionalisme modern. Jadi kalau kita sekarang ini anak zaman, masih ada di dalam era yang sedikit banyak meyakini ya tentang kemampuan akal manusia. Itu sudah dirintis dari seorang filsuf Prancis abad ke-17 yang bernama René Descartes. Ya, gambarnya ada di depan Anda ini. Bagaimana Descartes itu bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa akal itu merupakan sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Karena banyak sumber pengetahuan lain, misalnya tradisi, misalnya wahyu, misalnya kekuasaan, itu adalah sumber-sumber pengetahuan. Dan Descartes mengatakan sumber-sumber pengetahuan yang saya sebut tadi itu tidak handal. Yang handal hanyalah akal. Nah, kenapa dia bisa sampai ke sana? Nah, dalam ceritanya dia melakukan meditasi, ya. Dia melakukan meditasi. Di Belanda dia bermeditasi dan meditasinya tentu bukan meditasi religius seperti yang dilakukan di dalam Buddhisme, tapi lebih meditasi atau refleksi filosofis, katakan demikian. Nah, dia berpikir ya, sekarang saya berpendapat bahwa tradisi tidak bisa dipercaya sebagai sumber pengetahuan. Maka saya meragukan tradisi. Di dalam keraguan saya, tradisi itu lumat dan boleh dikatakan tidak sanggup bertahan di hadapan keyakinan saya. Saya juga akan meminta kekuasaan untuk menantang saya sebagai sumber pengetahuan yang bisa diandalkan. Tapi kalau saya menyaksikan kekuasaan, di hadapan kesangsian saya, kekuasaan juga tidak akan bertahan. Kekuasaan bisa saya sanksikan sebagai kebohongan. Bagaimana dengan observasi? Begitu juga, observasi bisa saya ragukan. Bagaimana dengan kenyataan bahwa aku ini bertubuh? Nah, ini agak sulit untuk diragukan ya, bahwa Descartes mempunyai tubuh, tapi dia berimajinasi. Andai kata ada seekor setan yang sangat cerdik, dia menyebutnya genius malignum. Kira-kira gambarnya seperti ini. Genius malignum ini yaitu si jahat yang sangat genial, ya. Ini menipuku habis-habisan, sehingga memberikan kepadaku kesan bahwa langit itu biru, bahwa kabut itu putih, bahwa tanah ini keras, ya, bahwa ada gunung, ada pepohonan, ada dunia di sekitarku. Tapi itu semua jelas adalah kecohan dari genius malignum. Apakah aku masih bisa bertahan
terhadap tipuan itu. Jadi, saudara-saudara, genius malignum ini sebetulnya berfungsi sebagai alat bantu ya bagi Descartes untuk menemukan mana yang sungguh-sungguh real dan pengetahuan mana yang bisa mengakses realitas ini. Maka dia mengatakan, kalau aku menyaksikan itu semua, tentu saja termasuk genius malignum, ya, maka ada satu hal yang tidak bisa kusangsikan, yaitu aku yang sedang menyaksikan. Artinya, kecohan dari genius malignum itu perlu ada di dalam refleksinya untuk mengganggunya berpikir, supaya muncul pemikiran tentang apakah satu hal ini kecohan atau tidak. Dan nyatanya memang genius malignum dipakai sebagai alat bantu itu, sehingga Descartes sampai pada kesimpulan dari meditasinya bahwa aku berpikir maka aku ada. Itu adalah tesis yang terkenal, diktum yang terkenal dari René Descartes yang melandasi pandangan dunia modern. Hidup di zaman modern seperti kita adalah hidup yang menyandarkan diri pada interpretasi-interpretasi rasional dari ilmu pengetahuan, misalnya. Hidup di zaman modern adalah hidup yang diwarnai dengan suatu sikap skeptis terhadap segala-galanya. Maka penelitian-penelitian selalu diawali dengan sikap skeptis. Tanpa skeptisisme, penelitian-penelitian itu tidak kritis, melainkan naif. Hidup di zaman modern adalah hidup yang membersihkan diri dari tahayul, membersihkan diri dari mitos, bahkan dalam keadaan yang radikal, membersihkan diri dari agama. Karena hal-hal itu dipandang tidak rasional. Tentu saja, saudara-saudara, tidak semua orang modern akan menjadi radikalis dalam rasionalisme. Tetapi menjadi modern berarti memang sedikit atau banyak menyandarkan diri pada interpretasi rasional. Kalau tidak, bukan modern, gitu ya. Nah, rasional yang dimaksud di sini adalah rasionalitas imanen, yaitu percaya pada kekuatan akal budi manusia. Bukan dalam pengertian misalnya nous, yaitu akal kosmis misalnya. Bukan dalam arti itu, tapi lebih dalam arti aku berpikir atau cogito. Nah, ini yang melandasi wawasan dunia modern. Nah, saudara-saudara sekalian, itu zaman Descartes, dan itu berlaku sampai awal abad 20 dan masih sedikit banyak dianut oleh fenomenologi dari Edmund Husserl. Teori kritis dari masa Frankfurt juga masih menganut sedikit banyak kekuatan rasional seperti itu sebagai sumber dari pemikiran kritis. Puncaknya di abad 19 tentu saja dengan Hegel, ya, yang sangat mengagungkan roh, dan itu adalah rasio atau Vernunft. Sebelumnya sudah Kant, ya. Itu adalah modern. Nah, tapi kita sekarang dihadapkan pada fakta perubahan yang berbeda. Dewasa ini, genius malignum sebagai alat bantu untuk membedakan fiksi dan realitas sudah dicoret. Tidak ada itu setan yang mengganggu itu. Cukup kita
melihat fenomena-fenomena di sekitar kita dan percaya bahwa hal-hal itu ada. Tidak perlu kita menyaksikan lagi. Nah, hilangnya alat bantu Genius Malignum ini adalah perilaku-perilaku yang sekarang terjadi di dalam dunia digital atau di dalam komunikasi digital. Orang baru merasa bahwa dirinya itu eksis kalau dia sudah update ya statusnya di media sosial. Dia harus mengatakan sesuatu pada grupnya. Apakah itu omong kosong, omong isi, atau apapun. Penting bahwa dia muncul dan ada. Itu mirip seperti kalau orang Asia itu foto ya. Orang Asia ini sangat khas Asia. Karena saya pernah membanding-bandingkan dengan foto-foto orang Eropa. Orang Asia itu kalau foto selalu ada dirinya di dalam foto itu. Tapi kalau orang di Eropa, ya gedung itu, mungkin gambar orang yang sedang secara alamiah duduk-duduk ya. Tapi bukan orang yang memperlihatkan diri berbaris, menghadap ke kamera, atau bahkan harus ada dirinya sendiri di sana baru ada. Ya ini perasaan dari orang Asia baru eksis gitu. Atau ada kalau dia ada di dalam gambar itu. Nah, ini dengan adanya teknologi digital, perilaku semacam itu mendapatkan panggung. Jadi mereka harus tampil di dalam peralatan digital itu, di dalam media-media sosial, bahwa dirinya ada. Oleh karena itu, diktum aku berpikir maka aku ada bisa diganti menjadi aku klik ya maka aku ada. Nah, saudara-saudara sekalian, ponsel itu alat yang sangat ajaib. Belum pernah ada alat yang menggabungkan berbagai alat-alat sedemikian sederhana dan ringkas seperti telepon selular kita atau telepon cerdas kita. Nah, bagaimana hubungan kita ponsel? Karena ya ponsel ini juga bisa memperalat kita dan bahkan bisa menghilangkan tombol off di otak kita, yaitu mau tidak mau kita cek. Kita cek. Bangun tidur yang dicari adalah ponsel ya. Lalu cek. Tentu saja ada alasan untuk itu. Kita makhluk sosial. Jadi kalau kita update status atau memberikan selamat pagi, ya, kadang-kadang di sebuah grup WA itu bisa 10, bisa 15 selamat pagi semua ya, selamat pagi gitu ya. Berhubung nggak bayar ya kalau WA ya, tapi kalau SMS dulu bayar ya orang lebih hemat. Nah, kita intim ya bergaul dengan ponsel kita. Memang kita tahu bahwa itu alat untuk komunikasi, tetapi lama-kelamaan kita menyatu dengan alat ini. Dia menjadi bagian dari diri kita. Nah, konten-konten digital di media sosial, seperti pornografi, ujaran kebencian, perundungan, itu ternyata juga sedikit banyak menggaungkan irasionalitas kita. Kalau kita setuju padanya, atau kita menciptakan pesan-pesan semacam itu, tak lain daripada gaung dari irasionalitas kita sebagai manusia. Perhatikan di sini bahwa ponsel bukan sekedar alat, tapi juga way of life atau cara berada kita
di era digital ini. Nah, maka saya akan mengajukan duduk masalah berikut. Fenomena-fenomena mana yang menunjukkan bahwa moral dalam dunia korporeal, yang saya maksud adalah dunia fisik kita, korpus, itu tubuh ya, bisa diterjemahkan misalnya dunia ragawi ya, itu tidak berlaku di dalam dunia digital. Apakah arti bertindak moral dalam dunia digital? Mungkinkah tatanan terbentuk dalam dunia digital? Lalu bagaimana moralisasi dunia digital? Saudara-saudara, tentu pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan besar ya. Pertanyaan besar yang luar biasa, ya, artinya juga tidak lazim dilontarkan. Karena yang lazim kita lontarkan kan pertanyaan sederhana, misalnya setelah sesi ini kita makan atau tidak, atau kita mau makan apa, nah itu kan pertanyaan biasa, tapi mungkinkah tatanan terbentuk dalam dunia digital? Itu pertanyaan besar dan mendasar ya. Tapi ya itulah filsafat ya. Kalau kita mau berfilsafat, kita perlu melontarkan pertanyaan-pertanyaan besar. Nah, bukan berarti juga bahwa saya sudah tahu jawabannya. Dengan mengajukan duduk masalah ini, saya mau mengajak kita berpikir untuk mencari jawabannya. Maka ulasan saya pada sore hari ini bersifat eksperimental dan lebih terbuka untuk didiskusikan gitu ya. Saudara-saudara, saya akan bicara nanti pertama-tama tentu tentang apa itu moral ya. Kemudian yang kedua kita akan bicara mengenai apa itu tindakan dan bertindak, lalu bertindak moral gitu kan. Dan tentang dunia digital kita sudah membahas sedikit banyak pada sesi yang lalu apa itu dunia dan dunia digital ya. Lalu kita juga akan membahas ya mengenai percobaan-percobaan untuk menata dunia digital. Seperti apa percobaan-percobaan itu nanti kita akan lihat. Lalu juga mengenai apa yang memungkinkan kita bertindak secara moral. Ya, hal-hal semacam itu yang akan kita bahas pada sesi sore hari ini. Pertama-tama adalah kita perlu jelas dulu apa itu moral. Saudara-saudara, kata moral dalam pengertian yang diberikan di dalam etika adalah segi baik atau buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia qua manusia. Manusia sebagai manusia. Loh, manusia bisa sebagai apa saja? Manusia bisa misalnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Manusia bisa sebagai penyandang profesi tertentu. Manusia bisa menjadi anggota kelas tertentu. Manusia bisa juga termasuk dalam generasi tertentu. Moral tidak menyangkut hal-hal spesifik semacam itu. Moral itu menyangkut manusia sebagai manusia. Tentu saja nanti ada spesifikasi, misalnya moral kelompok, moral profesi, seperti juga ada etika profesi. Ya. Tapi moral dalam pengertian yang seluas-luasnya memang subjeknya adalah manusia sebagai manusia. Dan pada hemat saya, pemahaman moral dalam pengertian seperti ini itu bisa sangat kritis. Misal ya, bisa saja seorang yang menyembunyikan seorang buron Yahudi dari kejaran tentara Nazi misalnya di masa rezim Hitler, menyembunyikan di kamar, bisa saja secara
nasional atau hukum ya, orang ini bukan orang baik. Orang ini seorang pelanggar hukum, yaitu hukum ras pada saat itu, berarti dia bukan orang baik. Tetapi tindakannya sebagai manusia, dia sudah melakukan sesuatu yang baik. Yang dia lakukan, dirinya manusia sebagai manusia, bukan sebagai anggota suatu kelompok. Ini sudah dibedakan oleh Aristoteles sejak awal, yaitu ada perbedaan antara keutamaan warga negara dengan keutamaan manusia. Nah, jadi yang diacu dengan moral adalah keutamaan manusia. Manusia sebagai manusia. Nah, manusia sebagai manusia, bukan ini dan bukan itu, sudah jelas. Atau dokter ya, dokter bisa dinilai baik, tapi moralnya tidak menyangkut penilaian profesional itu, melainkan menyangkut diri dokter itu sebagai manusia. Dia bisa saja ahli, artinya baik ya dari segi kedokteran, karena kompeten untuk melayani aborsi. Tapi tindakan aborsi itu sendiri juga dapat dinilai secara moral. Jadi keahlian tidak otomatis menghasilkan kebaikan moral. Nah, ini yang perlu dipahami lebih dahulu. Sekarang, mengapa manusia bisa bermoral? Mengapa manusia bisa bermoral? Ada beberapa pandangan yang bisa kita ambil di sini. Misalnya dari transendentalisme atau tesis Kantian, Immanuel Kant. Ya. Karena ada a priori dari rasio praktis untuk melakukan yang baik. Dengan kata lain, moral sudah terdesain dalam akal kita. Atau emotivisme dari Alfred Julius Ayer, ya karena manusia memiliki sikap emosional atau reaksi emosional terhadap suatu peristiwa. Misalnya, pembunuhan itu jahat. Adalah ungkapan emosi kita terhadap peristiwa yang menyakitkan. Jadi moral adalah bagian alamiah dari kesintasan kita. Kita marah terhadap peristiwa yang menyakitkan. Kita marah terhadap peristiwa yang menjijikkan. Peristiwa yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Atau tesis dari evolusionisme, dari Dawkins misalnya, dia mengatakan bahwa secara genetik ya, manusia itu lebih suka pada kerabat genetisnya, di mana altruisme menjadi norma. Misalnya, altruisme itu sebagai iklan, reputasi, kesalingan. Jadi moral itu hanya seleksi alam saja. Atau Rousseau, karena kodrat manusia itu baik, jadi kejahatan bukan dalam kondisi alamiah, melainkan dalam kondisi peradaban. Jadi menurut Rousseau, mengapa manusia itu bermoral atau bisa bermoral? Karena manusia itu baik pada dasarnya. Atau tesis Kristiani misalnya, karena manusia adalah imago Dei, sebagaimana Allah, manusia juga memiliki kesadaran moral. Agama-agama pada umumnya juga menganut sebuah tesis bahwa moral itu anugerah ya, yang diberikan oleh Tuhan dalam proses penciptaan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau ada 5 tesis itu, mungkinkah moral dalam dunia digital? Apakah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dewasa ini dengan pemakaian teknologi digital itu membuat moral tidak mungkin? Kalau mengingat 5 tesis ini, dan mungkin bisa ditambah ke 6, ke 7, dan ke 8 ya, mestinya jawabannya adalah iya. Iya. Kenapa? Karena manusia bisa bermoral. Gitu. Dan pelaku komunikasi digital adalah manusia. Jadi, ini sebuah pernyataan yang optimistik tentu saja. Karena dalam fakta, seringkali, bahkan dalam analisa juga, ya,
kompleksitas dari komunikasi digital atau dalam sistem komunikasi digital itu menimbulkan kejahatan atau menimbulkan suatu persoalan moral, ya, bukan karena motif dari manusia, tapi karena faktor-faktor eksternal, yaitu dikendalikan dari luar. Dalam hal ini adalah sistem komunikasi digital itu sendiri, oleh aplikasi-aplikasi itu, oleh situasi perbincangan yang ada di Twitter, oleh hoax, oleh bot atau robot ya yang menghasilkan ujaran-ujaran kebencian. Nah, hal-hal seperti itu menimbulkan suatu tanda tanya besar bahwa manusia masih bisa bermoral di dalam dunia digital. Jadi situasinya begitu keruh dunia digital ini, sedemikian rupa sehingga kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang bohong, sehingga tidak ada peluang lagi untuk mengatakan bahwa manusia bisa bermoral di dalam dunia digital. Saya menolak tesis itu dengan sebuah jawaban, ya, manusia mungkin bermoral di dalam dunia digital. Dan bukan hanya bermoral, manusia bisa membuat tatanan moral dalam dunia digital. Oke. Mungkin ada yang mengatakan itu terlalu optimis dan ada benarnya juga kalau mereka mengatakan situasinya begitu rumit. Saya tidak menolak bahwa situasinya rumit. Nah, saya menunjukkan beberapa gejala baru. Nah, misalnya munculnya brutalitas, biasanya verbal, akibat algoritma media-media sosial, misalnya seperti polarisasi politis, lalu anti vaksin, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini juga bisa menimbulkan dampak eksternal. Kita sudah sempat melihat hal-hal ini. Lalu perilaku mencari pengakuan atau perhatian pada pengguna-pengguna yang dalam dunia korporeal tampak tidak membutuhkan hal itu dan berperilaku introvert. Saya pernah menyebut sebagai schizofrenia sehari-hari. Atau mencari jati diri dari likes dan komentar orang-orang atas selfie atau gambar yang dikirimnya. Bisa dirinya, acara, atau makanan, dan seterusnya. Perilaku ini dulu bahkan asing pada komunitas-komunitas desa. Orang malu ya, menunjukkan makanannya, menunjukkan dirinya sebelum sisiran ya, menunjukkan dirinya sebelum berpakaian begitu kan. Sekarang Anda buka TikTok saja, banyak orang tidak berpakaian di sana yang tanpa rasa malu menunjukkan dirinya. Jadi kita mulai menjadi lazim dengan pemandangan ini. Bahkan nekat melakukan kebohongan oleh polisi cyber ya. Nah, yang cukup memprihatinkan adalah hilangnya sensibilitas di hadapan publik. Rasa malu hilang dengan memperlihatkan bagian-bagian privat yang di dalam dunia korporeal tidak akan dilakukan. Jadi ada perasaan bahwa sekarang yang saya hadapi adalah benda yang namanya kamera. Tanpa menghitung bahwa ada jutaan mata, ribuan mata yang bisa melihat itu. Tapi ribuan bahkan jutaan mata itu kan tidak merespon saya, merespon gambar saya, video saya. Jadi itu bukan saya gitu ya. Jadi ini ada desensibilisasi akibat fragmentasi. Karena saya yang ada dalam video itu berbeda dengan saya yang bukan video gitu ya. Aku offline bedalah dengan aku online. Lagi-lagi schizofrenia sehari-hari. Oke, pendek kata saudara-saudara, ada kekacauan persepsi, bahkan kalau kita lihat simpang siur di dalam
komunikasi digital di dalam dunia digital, ada kekacauan ya. Maka saya akan mewakili sebuah hipotesis Hobbesian dari Thomas Hobbes. Thomas Hobbes itu seorang filsuf abad 17 ya, filsuf politik satu zaman dengan Descartes yang menulis buku berjudul Leviathan. Nah, menurut dia manusia sudah selalu narsistik, licik, bahkan brutal. Nah, saya memodifikasi sedikit hipotesis Hobbesian. Tetapi sebelum era digital, itu manusia tidak memiliki ruang ekspresi dengan resiko rendah. Maksudnya, dulu sebelum era digital, kalau mereka mengekspresikan narsismenya, kelicikannya, kebrutalannya, resikonya tinggi. Karena dilihat oleh orang-orang sekitar, dia bisa dikucilkan, dia bisa dihukum, dia bisa mendapatkan celaan langsung yang terdengar di telinganya. Jadi resikonya tinggi sebelum era digital. Komunikasi digital membuka ruang ekspresi dengan resiko rendah, atau bahkan tanpa resiko. Yang tersisa tinggal keberanian untuk memperlihatkan di depan publik. Saya tidak sedang mengatakan bahwa lakukan apapun di dalam dunia digital, kamu tidak akan ditangkap. Tapi saya sedang mengatakan bahwa ditangkap atau tidak, itu tidak bisa dipastikan. Karena hukumnya belum cukup komprehensif untuk menata. Jadi, kecuali kalau Anda membuat sebuah kehebohan besar, ya, provokasi besar, yang menyinggung orang-orang penting di negeri ini, dan mengganggu tertib dunia korporeal, itu akan bisa berurusan dengan aparat keamanan. Tetapi secara umum tidak, resikonya kecil. Resikonya kecil. Nah, dengan kata lain, komunikasi digital tidak menghasilkan moral baru, menurut tesis Hobbesian ini, selain kebebasan digital pada komunitas yang sebelumnya tidak demikian. Jadi, supaya Anda pahami tesis Hobbesian saya, yaitu bahwa manusia sudah sejak dulu seperti itu. Cuma ruang ekspresinya tidak ada. Terlalu dikontrol dulu. Nah, sekarang ada dunia digital sebagai panggung, maka watak-watak lama manusia yang sudah lama ada dipentaskan. Nah, ini tesisnya. Nah, Anda perhatikan tesis dari Hobbes itu sendiri yang saya kutip utuh di sini. Seandainya tidak ada kekuasaan yang bisa menjaga keseimbangan semua orang, kiranya kehidupan bersama manusia tentu tidak hanya menyedihkan, melainkan juga sangat berat. Setiap orang kiranya mau ditinggikan oleh orang-orang lain seperti dia menilai dirinya sendiri. Kita sudah temukan ya, bahwa setiap orang mau dianggap yang paling benar. Itu makin kelihatan. Dulu enggak. Kultur kita, kultur Jawa, ya, kultur Indonesia pada umumnya, itu sangat menekankan keramah tamahan dan kerendah hatian. Tapi di dalam media-media sosial yang bebas itu, setiap orang kiranya mau ditinggikan oleh orang-orang lain, seperti dia menilai dirinya sendiri. Persaingan, pembelaan, dan kemasyhuran adalah ketiga alasan pokok mengapa manusia berseteru satu sama lain. Dari manusia itu makhluk yang harga dirinya besar ya. Kalau sampai itu tersinggung, bisa berseteru satu sama lain.
Dari sini terbuktilah bahwa tanpa suatu kekuasaan yang membatasi semua hal itu, keadaan manusia seperti yang dilukiskan di atas merupakan perang semua melawan semua. Dalam perang semua melawan semua, tidak ada yang disebut tidak adil. Nah, ini kita tahu bersama tesis Hobbes di dalam Lewiatan yang menjelaskan kenapa kita butuh negara. Dan secara implisit juga cukup jelas di sini bahwa negara adalah yang paling sombong di antara individu-individu. Setiap individu itu sombong, ya. Sombong, ego sombong, alter ego sombong, ya. Nah, kalau itu masing-masing dibiarkan dengan kesombongannya, tidak ada kekuasaan, dalam arti tidak ada yang melampaui kesombongan mereka, tentu dengan kesombongan yang lain, ya. Ya, keadaan tidak seimbang. Maka harus ada primus inter pares yang kita panggil. Ego memanggil, alter ego memanggil, aku memanggil, dan kamu memanggil. Memanggil dia adalah sang primus inter pares yang kita sebut negara. Nah, kepadanya kita serahkan kesombongan kita. Kita tidak akan berlaku sombong lagi. Bersamaan dengan itu, segala persenjataan kita dan kemungkinan kita untuk saling membunuh, dalam gambar sudah jelas ada pisau yang kita sembunyikan, ya. Itu kita serahkan, sehingga negara memegang monopoli penggunaan kekerasan. Nah, tesis Hobbesian ini akan juga bisa kita pakai untuk dunia digital. Mengapa? Dunia digital adalah dunia di mana tidak ada moral dalam pengertian adil dan tidak adil. Yang ada adalah moral rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Siapa yang paling sombong, dia yang akan mendapatkan perhatian. Siapa yang paling kontroversial dan bisa menarik perhatian, dia yang akan survive di dalam dunia digital. Kalau Anda moderat-moderat saja dalam dunia digital, kurang diperhatikan gitu, ya. Jadi menarik perhatian itu menjadi sangat penting. Dan ini sebetulnya Hobbesian linguistik, kira-kira begitu, ya. Beda dengan Hobbesian politis, seperti yang coba kita ambil dari buku Lewiatan. Hobbesian linguistik ada di dalam dunia digital. Nah, itu tesis yang perlu kita pegang lebih dahulu, ya. Tesis Hobbes. Nah, yang berikut itu adalah tentang tindakan. Saudara-saudara, sebagaimana Thomas Hobbes itu di dalam buku Lewiatan berbicara mengenai kontrak. Dan kontrak itu adalah dimungkinkan karena kita bertindak melepas senjata kita dan menyerahkan kepada negara atau pihak ketiga. Konsep tindakan menjadi sangat penting di situ. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita memaknai tindakan di dalam dunia digital. Saudara-saudara, teori tindakan itu teori yang sudah sangat tua. Aristoteles dalam buku Nicomachean Ethics sudah bicara mengenai tindakan. Dan sangat rinci sekali, elaborasinya juga sangat analitis, sampai hari ini masih bisa dipakai untuk menentukan kesalahan dan ketidakbersalahan dari terdakwa di dalam pengadilan. Nah, tetapi pada Aristoteles, tindakan yang diacu tindakan korporeal dengan tubuh. Ya, ini keputusan kehendak yang melaksanakan dirinya dengan tubuh. Misalnya, kalau kita berderma, kita membawa uang dan menyampaikan
uang itu dengan tangan, misalnya kepada pengemis atau kepada penerima dana. Itu tindakan korporeal. Max Weber juga mencoba membedakan macam-macam tindakan, dan itu semua korporeal. Misalnya tindakan rasional tujuan. Itu juga dilakukan dengan seluruh tubuh, ya. Tindakan rasional nilai. Misalnya tindakan rasional tujuan adalah berstrategi, misalnya bagaimana memasarkan sebuah barang. Tindakan rasional nilai adalah misalnya tadi berderma, ya, itu rasional nilai. Lalu tindakan afektif, mengasihi, ya, atau bersikap ramah, ya, atau berempati kepada orang lain. Itu tindakan itu juga melibatkan tubuh. Lalu tindakan tradisional, misalnya ritus, ya, ritus keagamaan, atau festival, karnaval, dan sebagainya, atau tradisi dalam musik atau dalam bahkan perilaku, ya, itu semua tindakan tradisional. Semua tindakan atau 4 tindakan yang disebut oleh Weber, ini semua adalah tindakan korporeal, saudara-saudara. Nah, tindakan korporeal itu jenis tindakan yang klasik, ya, yang lama. Yang kita hadapi di dalam dunia digital adalah tindakan baru yang bisa kita sebut sebagai tindakan digital. Pertama, tindakan digital adalah suatu tindakan yang termediasi secara teknologis. Artinya apa? Antara kita dengan sasaran tindakan tidak ada hubungan langsung. Ada teknologi yang menjembatani kita dengan sasaran tindakan kita. Misalnya kita mau berderma, dalam tindakan korporeal kita bisa langsung memberikan. Kalau ini harus lewat gadget misalnya, atau lewat teknologi, ya. Nah, ini mempunyai 3 ciri yang saya sebut, yaitu dekorporealisasi, deteritorialisasi, yang terakhir adalah banalisasi. Itu nanti akan saya jelaskan satu persatu, supaya kelihatan bahwa ini tindakan yang khas. Dan penting juga dicatat, tindakan digital ini terjadi sangat cepat. Aktor bisa mengalami desensibilisasi atau desensibilisasi karena ada mediasi teknologis. Nah, kita lihat satu persatu tentang 3 ciri itu. Dekorporealisasi. Dan kebetulan ada lukisan yang bagus dari Kamil Kortaba di sini. Orangnya hilang, ya, tubuhnya, yang ada handphone dan tangannya. Jadi ini lukisan yang bisa melukiskan dekorporealisasi. Dalam komunikasi digital, kita tidak bisa mengandaikan adanya tubuh di dalam setiap komunikasi. Komunikasi menjadi bodiless. Bahkan tubuh diubah menjadi pesan. Akibatnya komitmen dan sensibilitas berkurang. Nah, ya, misalnya sekarang kita ngomong dengan seseorang, gitu, ya. Belum tentu orang itu hadir dengan tubuhnya. Bisa berupa rekaman, video. Kalaupun dia ngomong langsung dengan Anda, itu kita tidak bisa mengandaikan bahwa tubuhnya hadir untuk Anda. Karena pada saat yang sama, dia sedang ada dalam situasi yang berbeda dengan situasi perbincangan dengan Anda. Dulu ketika ada telepon, itu sudah mulai ada bodiless communication. Tapi belum menjadi begitu radikal seperti di era digital ini. Sejak ada mobile phone, berarti kita membawa alat itu berpindah dari situasi ke situasi, sehingga kita tidak bisa mengandaikan bahwa mitra komunikasi kita
ada dalam situasi yang kita bayangkan. Dalam arti itu, komunikasi menjadi bodiless. Karena body atau tubuh, itulah yang menjangkarkan kita pada situasi. Sementara kalau tubuh itu mobile, bukan hanya tubuh mobile, tapi juga aplikasi-aplikasi yang kita pakai bisa mengubah dari situasi ke situasi, maka situasi itu sendiri tidak lagi otentik. Dan setiap kali kita berkomunikasi, kita sedang berkomunikasi dengan seseorang yang tercerabut dari situasi yang kita bayangkan. Nah, kecuali dia mengatakan, saya ada di sini dan tidak pindah. Ya. Nah, yang kedua adalah deteritorialisasi, saudara-saudara. Yaitu, dan ini baru sejak teknologi digital ini menghubungkan individu dan ponsel ya dengan internet, dan internet itu berciri global, maka tiap klik itu memiliki potensi global. Tiap tindakan itu dicabut dari konteks lokasi tertentu, menjadi di mana-mana, tapi juga tidak dimanapun. Nah, kalau ini kita bicara mengenai dampak tindakan, itu bisa menjadi luar biasa. Potensi global itu juga berarti dampak potensialnya sangat besar sampai global, gitu kan? Bahkan kita bisa lakukan sebuah provokasi dari kamar kita tanpa harus datang ke lapangan. Nah, deteritorialisasi cukup jelas artinya, yaitu gadget kita dan komunikasi digital kita itu tercerabut dari teritorial tertentu, dan kita menjadi di mana-mana, tetapi juga sekaligus tidak dimanapun. Nah, yang ketiga, yang saya maksud dengan banalisasi adalah klik itu lebih cepat daripada keputusan kesadaran. Karena begitu mudahnya kita menyentuh layar, apalagi layar sentuh. Kalau dulu BlackBerry belum bisa layar sentuh, kita masih harus menulis ya. Kalau sekarang klik gitu ya, maka bisa lebih cepat daripada keputusan kesadaran. Lalu akhirnya terbentuk suatu rutin yang menumpulkan kesadaran moral penggunanya. Nah, ini yang disebut banalisasi, tindakan-tindakan tidak lagi disadari sebagai sesuatu yang punya aspek moral. Gitu. Segalanya menjadi rutin yang kosong dari moral. Saudara-saudara, kenapa begitu? Saya mempunyai tesis mengenai 3 ciri dari komunikasi digital didasarkan oleh suatu pemikiran sebagai berikut. Tindakan korporeal itu menginkarnasikan diri kita ke dalam dunia. Kita menjelma dalam dunia. Kita berada di dalam dunia dengan tubuh kita. Nah, diri kita tidak lagi berinkarnasi ke dalam dunia. Diri kita tidak lagi berinkarnasi ke dalam dunia lewat raga kalau kita ada dalam dunia digital. Itu harus ditambahkan. Hanya sebagian dari diri kita, ya ini pesan komunikasi kita, itu yang mengakarkan kita di tempat-tempat konkret. Jadi tubuh itu memungkinkan keterlibatan dan komitmen yang lebih utuh. Tapi kalau kita hanya ada dalam dunia digital ya, hanya aspek tertentu dari diri kita. Dalam komunikasi digital, kompleksitas tindakan korporeal itu mengalami reduksi, difokuskan pada citra dan pesan, hanya sebagian diri kita, yaitu pesan kita yang terlibat. Tetapi pesan tidak menghadirkan tubuh. Ya, pesan tidak menghadirkan tubuh.
Itulah sebabnya ada desensibilisasi sebagai efek ya. Tentu dulu sebelum ada komunikasi digital juga ada gadis-gadis memakai bikini yang pamer tubuhnya di film, di televisi. Persoalan adalah kalau sekarang itu bukan profi yang melakukan, melainkan siapapun bisa melakukan itu dengan memamerkan tubuhnya. Pertanyaan kita sering adalah kenapa mereka nggak malu ya? Kenapa? Karena aktor, biasanya orang bukan artis ya, orang biasa-biasa saja, bisa juga artis yang berpura-pura jadi orang biasa juga bisa, tapi semakin banyak yang melakukannya. Aktor ini tidak merasakan tindakannya secara langsung, sehingga tidak menangkap situasi tindakannya. Jadi suatu kehilangan being in the situation. Anda tidak akan malu mempresentasikan presentasi Anda kalau Anda merekam dulu presentasi itu. Lalu setelah itu video rekamannya ditayangkan. Anda tidak malu. Lebih merasa nervous kalau Anda menghadapi audiens, dan kalau audiens itu di Zoom, itu saja sudah beberapa mahasiswa saya ada yang merasa nervous ya. Apalagi kalau yang dihadapi adalah hadirin korporeal, yaitu dengan tubuh, ada situ dengan seluruh tubuhnya, itu dirasa mengintimidasi. Nah, tetapi dengan merekam pada video, itu tidak merasakan tindakannya. Tidak merasa being in the situation saat itu. Nah, aktor tercerabut dari konteks dan cenderung mengabaikan situasi hermeneutis tindakannya. Perasaan-perasaan intimnya mulai hilang, kalau tidak hilang ya berkurang ya, misalnya rasa malu. Nah, ini yang bisa terjadi. Kenapa saya mulai dengan ini? Karena ya persoalan moral itu betul ya. Kalau Kant mengatakan kenapa manusia bisa bermoral, karena di dalam akal budi kita sudah ada instrumen dan aparat untuk bermoral. Jadi bermoral itu rasional gitu ya. Boleh ya. Tapi sulit juga disangkal bahwa moral itu sering tumbuh pertama-tama dari perasaan, yaitu rasa malu gitu ya. Kalau rasa malu hilang, biasanya mengikuti setelah itu hal-hal lain gitu ya, yang kita sebut sebagai tindakan-tindakan moral ya. Maka saya akan mulai dengan soal desensibilisasi ini. Nah, ini pertanyaan kita, mengapa moral tidak menata komunikasi digital? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab, moral yang mana? Kebebasan digital itu adalah moral yang diyakini menata dunia digital menurut asas-asas liberalisme. Jadi, pertanyaan saya, mengapa moral tidak menata komunikasi digital? Itu oleh liberalisme, pertanyaan itu dianggap salah. Kamu mengandaikan sebuah moral yang berbeda dengan yang saya andaikan. Misalnya, pertanyaan ini mengandaikan moral agama. Ya jelas, berbeda dengan yang diyakini oleh liberalisme. Kalau menurut asas-asas liberalisme, nggak ada problem. Kebebasan digital adalah moral yang diyakini menata dunia digital. Yaitu batas-batas kebebasan komunikasimu adalah kebebasan komunikasiku. Itu mulai terbentuk kalau saya perhatikan grup-grup WA, ada orang yang keberatan. Kamu kok ngomongnya seperti itu?
kamu kok forward teks semacam itu kan terasa mengganggu, nggak layak lah untuk kelompok kita, untuk grup kita. Lalu ada yang menjawab, seperti itu nggak usah dipersoalkan. Kamu lewatkan saja pesannya, beres. Gitu ya. Kalau kamu nggak suka, lewatkan. Kalau kamu suka, baca. Nah, batas-batas kebebasan komunikasimu adalah kebebasan komunikasiku. Selama tidak mengganggu, nggak masalah. Kalau mengganggu, kita tanya lebih jauh, kenapa kamu terganggu? Ini kan kebebasan. Termasuk bebas untuk tidak membaca. Jadi kamu geser aja. Kondisi agak beda dalam komunikasi korporeal. Kalau Anda tidak suka dengan ujaran seseorang, Anda tidak bisa slide down orang itu atau scroll up atau apa dari orang itu. Orang itu ada di hadapan Anda sedang ngomong gitu. Tapi di dalam peralatan digital ini ada kebebasan. Nah, maka mulai terbentuk liberalisme. Tatanan digital liberal belum terbangun karena belum semua pengguna melakukan komunikasi digital dengan respek atas kebebasan digital yang lain. Jadi sebetulnya utopi dari liberalisme itu ada di dalam komunikasi digital. Yaitu batas-batas kebebasanku adalah kebebasanmu. Nah, yang terjadi saat ini, kembali pada tesis Hobbesian, yaitu digital state of nature, gitu ya. Belum ada tatanan liberalnya, belum ada. Nah, keyakinan dalam liberalisme komunikasi adalah kebebasan adalah asas organisasi diri para aktor bebas. Maka akan terbentuk sistem kebebasan komunikasi. Maksud saya begini, kalau setiap individu itu menghormati batas-batas atau menghormati kebebasan individu yang lain, maka kalau demikian, kelompok individu yang menghormati kebebasan komunikasi dari individu lain itu akan membangun suatu organisasi diri rasional dengan prinsip-prinsip strategis tentu saja, menurut prosedur rational choice theory gitu ya, yang kita sebut sebagai asas organisasi diri dari para aktor bebas. Itu adalah sistem kebebasan komunikasi. Terkenal asas ini diilustrasikan oleh Immanuel Kant, yaitu menulis konstitusi sebuah negara liberal sebetulnya mudah menurut dia, yaitu seandainya setan kita serahkan penyusunan konstitusi itu kepada setan, maka setan-setan ini akan bisa sepakat untuk sebuah konstitusi. Setan yang dimaksud oleh Immanuel Kant maksudnya adalah cara berpikir strategis dan licik. Nah, dari individu tentu saja, cuma dia ilustrasikan dengan setan. Maka setan-setan pun akan bersepakat untuk menyusun suatu konstitusi. Bunyi pasal pertama dari konstitusinya adalah batas-batas kebebasanku adalah kebebasanmu, gitu kan? Nah, kamu boleh melakukan apapun sejauh tidak merugikan diriku. Nah, ini adalah gambaran dari Kant untuk menjelaskan bahwa tatanan liberal adalah organisasi diri dari para aktor bebas. Oke. Nah, hal ini sebetulnya sedang dilatihkan di dalam komunikasi digital. Sedang dilatihkan di dalam komunikasi digital. Kenapa saya katakan sedang dilatihkan? Karena masyarakat kita tidak demikian.
masyarakat kita ini katanya masyarakat yang religius, kultural, ya, masyarakat yang sopan, masyarakat yang tenggang rasa, solider, masyarakat yang menemukan jati diri lewat penilaian dari kelompok semacam itu. Tetapi di dalam genggaman tangannya ada grup-grup WA dan ada Twitter, ada aplikasi-aplikasi yang intinya semua adalah liberal. Jadi ya sebetulnya kesulitannya kalau Anda mau membuat suatu peraturan yang konservatif ya di dalam dunia korporeal, dunia digital itu liberal dan progresif. Ya. Jadi terjadi tegangan yang luar biasa antara dunia korporeal yang konservatif, kecuali ada rezim seperti Korea Utara ya yang melarang penggunaan HP dari masyarakatnya. Tapi kalau masyarakat itu demokratis, ya sulit. Jadi tetap ada tegangan seperti itu ya. Ada dua dunia, yaitu dunia digital yang liberal, progresif, dan dunia korporeal yang mau diatur secara konservatif. Itu bisa ya. Nah, jadi tegang di situ. Jadi mungkinkah menata dunia digital secara moral? Ya mungkin. Yaitu sebagai tatanan kebebasan. Sebagai tatanan kebebasan. Nah, mari kita coba untuk menata dunia digital. Ini betul-betul eksperimen atau percobaan. Artinya saya mengajak Anda berpikir ya. Percobaan pertama adalah etika keutamaan. Etika keutamaan berasal dari Aristoteles, maka sering disebut etika Aristotelian. Jadi keputusan kehendak yang dilakukan terus-menerus lewat proses pembiasaan akan membentuk keutamaan. Nah, keutamaan itu tercermin dalam kesukaan untuk melakukannya. Misalnya, kejujuran. Kejujuran itu terbukti sebagai keutamaan seseorang jika orang ini suka melakukannya sebagai sesuatu yang bernilai. Dan kenapa orang ini menjadi suka bertindak jujur? Jawaban dari etika keutamaan adalah karena dia sudah membiasakan diri bertindak jujur. Membiasakan diri berarti bertindak jujur tidak satu kali, dua kali, melainkan berkali-kali, sehingga menjadi karakternya. Etika keutamaan itu kira-kira bunyinya gini, kira-kira ya. Barang siapa menabur tindakan, akan menuai kebiasaan. Barang siapa menabur kebiasaan, akan menuai sikap. Barang siapa menabur sikap, akan menuai perilaku. Barang siapa menabur perilaku, akan menuai karakter. Barang siapa menabur karakter, akan menuai nasib, gitu ya. Jadi etika keutamaan itu menyangkut pembentukan karakter dari diri orang itu lewat tindakan habituasi, lewat proses pembiasaan. Nah, ini percobaan pertama kita di dalam dunia digital. Jadi habituasi mengandaikan tindakan, dan tindakan adalah hasil pikiran. Tanpa pikiran, tindakan merosot menjadi perilaku. Nah, kejatuhan itu kita sebut sebagai banalitas. Nah, maka keutamaan mengandaikan tujuan atau telos, yaitu good life, hidup yang baik, atau to agaton, ya. Oke. Nah, menurut etika keutamaan, komunikasi digital akan tertata jika para pengguna memiliki karakter dan keutamaan seperti keberanian, kejujuran, keugaharian, itu sebagai karakter. Apakah ada buktinya?
bahwa para pelaku komunikasi digital itu mempunyai keutamaan. Banyak buktinya. Grup-grup WA, bahkan Facebook ya, bahkan juga Twitter, dari komunitas-komunitas religius, dari komunitas-komunitas akademis, itu jauh lebih tertata secara moral. Orang lebih berhati-hati berkirim kabar. Meskipun kadang-kadang juga disusupi oleh teks-teks dari luar ya, tapi secara umum mereka bisa menjaga diri dan mengendalikan diri. Kadang-kadang kita juga mendengar keluhan dari seorang teman, karena di dalam grup WA-nya ada grup yang liar. Ya. Saya juga pernah punya itu, jadi isinya caci maki kepada seorang calon. Tidak lagi objektif, sama sekali tidak. Yang diharapkan adalah echo chamber, jadi hanya mengafirmasi pendapat orang yang ada di dalam grup itu. Tidak ada yang berani untuk mengatakan keberatan. Nah, jadi ada juga seperti itu, tapi juga cukup banyak yang mempunyai keutamaan. Itu berarti bahwa untuk percobaan pertama, etika keutamaan sebetulnya bisa dilakukan untuk menata dunia digital. Hanya ceknya agak sulit ya untuk masalah ini, karena dalam buku Etika Nikomakia, Aristoteles mempunyai satu analisa yang sangat-sangat rumit mengenai tindakan. Menurut Aristoteles, untuk bisa menentukan apakah suatu tindakan itu berkeutamaan atau tidak, maka kita harus melihat, memeriksa apakah tindakan itu sengaja atau tidak sengaja. Jadi ada cek kesengajaan dan ketidaksengajaan dalam suatu tindakan. Sengaja disebut hekon, tak sengaja akon, gitu ya. Nah, kalau dari sisi perilaku, sisi pelaku, maaf. Kalau dari sisi tindakan itu sendiri, yang sengaja disebut hekoison, dan tak sengaja akoision. Nah, oke, tidak perlu nama-nama Yunani ini, cuma perlu Anda ketahui saja bahwa dari aspek pelaku dan aspek tindakan mempunyai nama yang berbeda, berarti Aristoteles cukup teliti untuk menilai tindakan. Nah, tindakan yang sengaja itu ciri-cirinya bukan karena paksaan, istilah Yunaninya bia, atau ketidaktahuan, agnoia. Lalu kalau tindakan itu bukan paksaan dan bukan karena ketidaktahuan, maka pelaku bisa dianggap sebagai asal atau arche dari tindakannya. Nah, di sini kita bisa memperoleh kemungkinan untuk keutamaan, yaitu kalau pelaku merupakan arche dari tindakannya. Nah, masalah dalam komunikasi digital, kalau kita hadapkan dengan etika Aristotelian ini, adalah paksaan internal. Ada paksaan internal yang disebut Informationsangst dalam bahasa Jerman, yaitu rasa cemas karena kita ketinggalan informasi. Kita cemas kalau kita tidak update. Kita cemas kalau hari ini tidak menghubungi seseorang. Kita cemas kalau kita tidak membaca apa yang terjadi hari ini. Kita takut ketinggalan, kira-kira begitu. Nah, ini Informationsangst. Itu adalah kondisi baru dari manusia di era digital, Informationsangst. Lalu juga ada paksaan eksternal, itu adalah luapan informasi. Informasi itu membanjir begitu rupa, silih berganti, tidak tertata, ada yang dulu, sekarang, nanti, itu masuk dari satu. Asal-usulnya juga tidak jelas, dari kelas sosial mana kadangkala ya. Nah, itu mengaburkan dan bisa mengaburkan masalah kesengajaan dan ketidaksengajaan. Nah, oleh karena itu,
dalam setiap tindakan digital, kita harus menimbang. Mungkin kalau kesengajaan dan ketidaksengajaan itu agak advance ya. Itu kita perlu berefleksi betul-betul. Sengaja aku tadi ketika klik. Baru saja saya mengirim misalnya sebuah pesan gitu. Kenapa begitu cepat saya mengirim gitu ya? Sudah saya pikirkan atau belum? Banyak unsur yang belum saya pikirkan. Nanti kan masih bisa saya koreksi gitu ya. Tapi nyatanya kabur itu antara kesengajaan dan ketidaksengajaan. Nah, maka di dalam komunikasi digital yang sering lebih dinilai itu adalah dampak tindakan. Kalau dampak tindakan itu besar, kita bersalah gitu kan. Kalau bukan bersalah ya kita dipuji, itu juga bisa. Yang penting dampaknya, itu kita lebih berorientasi pada dampak. Jadi lebih pada etika konsekuensialis di sini. Nah, karena cukup sulit gitu ya. Ini harus diakui untuk selalu sadar dengan klik. Meskipun saya tetap menyarankan bahwa setiap klik harus klik yang berkeutamaan gitu ya, atau klik yang sadar. Tapi ya itu idealis ya. Maka etika konsekuensialis bisa kita terapkan di sini, asal dampaknya tidak sangat merugikan. Karena bagaimanapun kita harus realistis dengan kondisi komunikasi digital. Nah, jadi persoalan yang menurut saya sangat mendesak secara moral di dalam komunikasi digital adalah gejala umum. Itu sebetulnya bukan paksaan atau ketidaktahuan. Banyak hal kita ketahui. Kita sudah bebas, tidak ada paksaan. Cuma, ini bahaya, ketidakberpikiran, thoughtlessness. Kita tidak berpikir lagi. Udahlah, kayak gitu nggak usah dipikir, langsung aja, gitu kan. Di-blast saja, set. Teruskan, set. Jadi masalah utama adalah thoughtlessness. Thoughtlessness itu bisa sangat berbahaya dan itu direnungkan dengan sangat mendalam oleh Hannah Arendt dalam bukunya Eichmann in Jerusalem. Ya. Dan thoughtlessness ini juga konsep yang dipelajari Hannah Arendt dari Martin Heidegger. Oke, percobaan yang kedua itu dengan etika Kantian, yaitu lewat imperatif kategoris. Bunyinya, kliklah link seolah-olah prinsip moral Anda melalui keinginan Anda sendiri dapat menjadi sebuah aturan universal dalam jagat digital. Ya, ini ya, butuh kesadaran ekstra ya. Sebelum klik, kita mikir dampak sebetulnya ya. Kita mikir kalau ini dijadikan aturan umum yang akan kita klik ini, kita setuju atau enggak, gitu kan? Jadi pada dasarnya ini adalah imperatif kategoris. Ini adalah versi dari golden rule ya. Kita tidak akan melakukan hal yang merugikan karena kita sendiri tidak mau dirugikan. Nah, oke, sebentar. Nah, menurut imperatif kategoris ini, dunia digital akan tertata menurut asas kebebasan jika imperatif kategoris ini diterapkan dalam setiap tindakan digital. Nah, oke. Percobaan yang ketiga adalah etika diskursus dari Jürgen Habermas. Bunyinya, setiap norma digital yang sahih, mungkin Anda berpikir ya, sebuah aturan gitu, aturan main, misalnya, nanti akan saya beri contoh ya, setiap norma digital yang sahih akan mendapat persetujuan semua orang yang bersangkutan dengan norma digital itu, seandainya orang-orang ini dapat ikut serta dalam sebuah diskursus praktis. Diskursus praktis adalah proses pengambilan keputusan bersama itu. Nah, misal, usul tentang mengenalkan jati diri dalam komunikasi digital. Bayangkan apakah usul ini dapat diterima setiap orang yang terlibat dalam komunikasi digital. Jika ya, usul itu bisa menjadi norma moral. Jika tidak, usul itu masih menunggu persetujuan lebih luas. Nah, jadi etika diskursus bisa kita pakai untuk menetapkan aturan-aturan
bisa juga kode-kode etik di dalam komunikasi digital. Kalau Anda kebetulan menjadi tim dari pembentukan kode etik untuk komunikasi digital, etika diskursus akan sangat berguna di samping imperatif kategoris. Bedanya dengan Kant, ya, kalau Kant itu, coba kita lihat lagi, ini dipikirkan oleh seorang individu secara monologal, seorang diri, ya. Nah, tapi kalau etika diskursus itu adalah proses pengambilan persetujuan bersama dengan orang banyak, ya. Jadi bersifat sosial, dialogal, komunikatif. Oke. Jadi yang saya sebut sebagai moralisasi dunia digital itu mestinya adalah kombinasi dari eksperimen pertama sampai yang ketiga, yaitu etika keutamaan, itu internalisasi nilai, etika Kantian, kesadaran moral, dan etika diskursus itu konsensus moral. Nah, etika menata secara internal. Sedangkan hukum, misalnya Undang-Undang ITE, menata secara eksternal. Apa bedanya? Kalau hukum, Anda bisa munafik. Jadi Anda sebetulnya tidak setuju dengan hukum, tapi Anda berperilaku sesuai dengan hukum. Maka Anda akan lolos dari jerat hukum. Apa yang diatur atau apa yang tidak diatur oleh hukum boleh Anda lakukan. Tapi apa yang diatur oleh hukum harus Anda patuhi. Tetapi kesadaran Anda tidak dihitung di dalam kepatuhan kepada hukum. Melainkan perilaku lahiriah Anda itu yang diperhitungkan di dalam hukum. Nah, etika itu berbeda. Etika menata secara internal berarti motif Anda itu juga diperhitungkan di dalam kepatuhan terhadap sebuah aturan. Maka di dalam pengadilan, unsur etika dan moral itu juga ikut dikorek. Tidak cukup dalam perilaku eksternal, motif-motif juga harus dikorek, gitu ya. Nah, demikian juga untuk menata dunia digital, kita tidak bisa hanya mengandalkan Undang-Undang ITE. Karena kalau hanya mengandalkan Undang-Undang ITE, komunikasi kita dalam dunia digital tetap tidak memuaskan dan kita tetap akan merasa tidak mendapatkan teman yang sejati di sana, tidak mendapatkan komunitas yang nyaman di sana. Nah, hasil dari moralisasi ini adalah digital citizen. Jadi dalam dunia korporeal, individu menjadi warga negara dengan kesadaran moral dan sistem hak dan kewajiban. Begitu juga dalam dunia digital. Individu harus ditransformasi menjadi digital citizen dengan kesadaran moral dan sistem hak dan kewajiban, yaitu hukum. Untuk sampai di sana, etika komunikasi digital perlu diajarkan sejak dini sebagai bagian dari sosialisasi, baik di sekolah maupun di kampus. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah memasukkan sesi untuk penyadaran hal ini, tapi masih banyak yang belum, ya. Jadi ini sangat penting, bahkan di dalam keluarga. Kesimpulan kita, satu, tantangan baru di era digital adalah simulakra, yaitu kesulitan membedakan fiksi dan realitas. Manusia mampu bertindak moral. Teknologi digital memunculkan fenomena baru komunikasi digital yang disertai kebebasan dan brutalitas. Kita berada dalam digital state of nature. Nah, teori tindakan perlu dilengkapi dengan tindakan digital. Lalu ada 3 ciri komunikasi digital yang tadi sudah disampaikan. Lalu etika keutamaan, etika Kantian, dan etika diskursus dibutuhkan untuk moralisasi dunia digital. Ya, ini yang bisa saya sampaikan pada sesi petang hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan dan diskusi.